Halo Sobat Puri Cinere, saya Dr. Arnold Harahap, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Puri Cinere. ERCP itu adalah salah satu pemeriksaan yang sama juga dengan endoskopi yang lain, cuman dia dikhususkan untuk melihat gangguan-gangguan pada saluran empedu maupun saluran pankreas. Selain untuk mendiagnosa kelainan-kelainan di saluran empedu dan pankreas, dia bisa juga sebagai sarana pengobatan terapeutik untuk kelainan-kelainan di saluran empedu, misalnya adanya sumbatan karena batu, ada penyempitan karena infeksi pada saluran itu, ataupun kelainan lainnya, sehingga menimbulkan gangguan seperti kuning, seperti itu, dan itu bisa terdiagnosa kelainan itu pada pemeriksaan ERCP. Dan juga, selain itu, sumbatan-sumbatan itu bisa juga didrenase melalui pemasangan stent pada saluran empedu itu. Dan kemudian batu-batu pada saluran empedu, batu yang ada pada saluran empedu, bisa dikeluarkan juga melalui tindakan ERCP ini. Nah, endoskopi itu sebenarnya dibagi 3 kelompok besar ya. Pertama, endoskopi untuk melihat kelainan-kelainan pada saluran cerna bagian atas, lambung, usofagus, maupun usus 12 jari. Endoskopi kelompok yang kedua adalah untuk melihat gangguan pada saluran pencernaan bagian bawah, namanya kolonoskopi. Itu dari mulai anus, rektum, sigmoid, kolon descendens, transversum, kolon ascendens, sampai kepada iliosekal. Dan kadang-kadang kita bisa masukkan kepada gangguan pada usus ileum ya. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah ERCP ini untuk melihat gangguan-gangguan pada saluran empedu maupun pada saluran pankreas. Selain daripada untuk melihat kelainan, ERCP ini juga membantu untuk pengobatan. Saya jelaskan dulu mengenai diagnosanya. Apa yang bisa dilakukan melalui ERCP ini mendiagnosa? Kelainan pada sumbatan, karena batu misalnya, karena struktur itu penyempitan pada saluran empedu, kemudian karena kelainan-kelainan akibat tumor pankreas, ya, itu bisa dilihat dengan ERCP ini. Apa yang bisa dilakukan dengan pengobatan? Kita bisa lakukan drenase. Kalau pasiennya ada sumbatan, tentu menimbulkan kuning, sehingga kita bisa memasang stent untuk mengeluarkan kuningnya. Kalau ada batu pada saluran empedu, bisa kita keluarkan dengan bantuan alat-alat aksesoris yang ada pada ERCP ini. Itulah kegunaan dari ERCP untuk dalam bidang terapeutik. Sangat aman ya, dalam pengertian selama dilakukan sesuai dengan prosedur, indikasi, dan kita menghindari kontraindikasi. Saya rasa pemeriksaan ini pemeriksaan yang sangat aman. Persiapannya 1 hari sebelumnya dilakukan rawat inap, dan kemudian setelah ERCP minimal 1 hari setelah ERCP dilakukan rawat inap. Tapi tergantung juga ada hasilnya. Hasil apa, pemeriksaan apa yang ditemukan pada saat ERCP ini. Ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan operasi, misalnya sumbatan karena struktur. Nah, itu kan kalau dioperasi kan susah, tapi kalau kita lakukan pemasangan stent misalnya, bisa dilakukan drenase ataupun pemeriksaan tindakan-tindakan sebelum dilakukan operasi, sehingga memperkecil resiko saat operasi. Jikalau ada gangguan seperti kuning di kelopak mata, kencing seperti air teh tanpa gejala yang jelas, tanpa nyeri misalnya, sering sekali itu akibat dari adanya penyumbatan di saluran empedu. Tentu untuk mendiagnosanya, selain dari pemeriksaan USG abdomen, USG perut, perlu juga dilakukan ERCP untuk pengobatan, untuk diagnosa. Kalau kuning kan bisa kita lakukan drenase. Drenase itu adalah membuat aliran supaya lancar pada sumbatan yang ada di saluran empedu dengan pemasangan stent seperti itu. Jadi perlu diwaspadai pasien-pasien yang kuning tanpa keluhan yang jelas selain kuning, perlu dilakukan konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam bidang gastroenterohepatologi untuk ditentukan apa penyebab kuningnya. Apakah karena inflamasi atau infeksi di lehernya, atau karena adanya sumbatan pada saluran empedunya sehingga menimbulkan kuning, atau bahasa kedokternya ikterus. Terima kasih, sahabat Puri Cinere.